Infrastruktur terutama dipercaya sebagai kunci mendongkrak daya saing bangsa. Bagaimana sebenarnya data pembangunan jelang Presiden Jokowi mengakhiri masa jabatannya? Pesatnya pembangunan infrastruktur pada era Presiden Jokowi bertujuan untuk mengejar ketertinggalan. Infrastruktur merupakan fondasi untuk mendongkrak daya saing. Pemirsa, Anda menyaksikan News Update, saya Patricia Mapaliei. Presiden Joko Widodo kembali angkat bicara mengenai pentingnya pembangunan infrastruktur di Indonesia. Jokowi ingin Indonesia tidak kalah bersaing dengan negara lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, gimana nih kabarnya? Semoga baik ya. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 10 akan membahas materi mengenai penyediaan infrastruktur. Sudah bisa dilihat dong ya dari judulnya. Nah, kali ini kelompok kami memfokuskan pembahasan mengenai infrastruktur daerah istimewa Yogyakarta. Sebelumnya, alangkah lebih baik jika kita perkenalan dulu dong ya. Karena ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang, begitulah kira-kira. Oke, di sini ada anggota kelompok 10 sendiri, antara lain yang pertama ada Ros Evelina dengan NIM akhiran 080, yang kedua ada Fania Nurfadila dengan NIM akhiran 006, yang ketiga ada Savelia Nira dengan NIM akhiran 011, yang keempat ada saya sendiri Arinda Jenny Nuruskumawati dengan NIM akhiran 045, dan yang terakhir ada Voldianus Aban dengan NIM akhiran 001. Nah, selanjutnya mengenai topik pembahasan akan dijelaskan oleh teman-teman. Apa itu infrastruktur? Infrastruktur menurut para ahli. Yang pertama menurut Neil S. Grigg, sistem fisik yang menyediakan sarana seperti drainase, pengairan, transportasi, bangunan gedung, dan fasilitas publik lainnya yang dibutuhkan untuk dapat memenuhi berbagai macam kebutuhan dasar manusia, baik itu kebutuhan sosial maupun kebutuhan ekonomi. Yang kedua menurut Gregory Mankiw, dalam teori ilmu ekonomi, infrastruktur artinya wujud modal publik atau publik kapital yang terdiri dari jalan umum, jembatan, sistem saluran pembuangan, dan lainnya sebagai investasi yang dilakukan oleh pemerintah. Secara umum, arti infrastruktur seringkali dikaitkan dalam bentuk fisik, antara lain jalan, jalan tol, stadion, jembatan, konstruksi bangunan, jaringan listrik, bendungan, dan sebagainya. Selain itu, arti infrastruktur bisa berupa fasilitas non-fisik, seperti pelayanan publik. Selanjutnya ada jenis-jenis infrastruktur. Yang pertama yaitu ada infrastruktur keras. Infrastruktur keras adalah semua infrastruktur yang berhubungan dengan pembangunan fasilitas umum berwujud fisik. Beberapa yang termasuk dalam infrastruktur keras diantaranya ada jalan raya, bandar udara, jalur kereta api, pelabuhan, saluran irigasi, dan lain sebagainya. Kedua, ada infrastruktur keras non-fisik. Infrastruktur keras non-fisik adalah semua infrastruktur yang berhubungan dengan fungsi utilitas publik. Beberapa yang termasuk dalam infrastruktur keras non-fisik diantaranya ada pengadaan air bersih, penyediaan pasokan listrik, penyediaan jaringan telekomunikasi, penyediaan pasokan energi, dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga ada infrastruktur lunak. Infrastruktur lunak adalah semua yang berhubungan dengan sistem, nilai, norma, peraturan, dan pelayanan publik yang disediakan oleh berbagai pihak, khususnya pemerintah. Beberapa yang termasuk infrastruktur lunak diantaranya ada etika kerja, peraturan lalu lintas, pelayanan publik yang berkualitas, undang-undang hukum, dan lain sebagainya. Nah, setelah kita mengetahui jenis dari infrastruktur itu apa saja, selanjutnya kita akan membahas mengenai komponen dari infrastruktur itu apa aja sih? Komponen infrastruktur bisa dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu yang pertama ada komponen infrastruktur yang mempunyai input.
Komponen ini fokus untuk bisa memberikan hasil bagi kehidupan sosial ekonomi masyarakat, seperti pasokan air bersih dan listrik yang sehari-hari memang sangat dibutuhkan. Yang kedua yaitu ada komponen infrastruktur yang mengambil output. Komponen ini fokus untuk mengambil output atau hasil dari kegiatan masyarakat sehari-hari, seperti sistem pembuangan sampah dan sistem drainase. Dan yang ketiga ada komponen infrastruktur gabungan. Komponen ini mempunyai fokus untuk memberikan dan mengambil dari kegiatan sehari-hari masyarakat. Contohnya adalah jaringan telekomunikasi. Masyarakat harus membayar tagihan untuk mendapatkan akses telekomunikasi yang bisa menopang kegiatan sosial ekonomi mereka. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai sumber pendanaan infrastruktur. Pemerintah membutuhkan sumber pendanaan dalam setiap proyek pembangunan infrastruktur. Melalui sumber pendanaan yang jelas, proyek pembangunan dapat berjalan hingga selesai dan dapat digunakan masyarakat. Namun, ada beberapa jenis sumber pendanaan yang pemerintah gunakan untuk membiayai proyek-proyek pembangunan. Yang pertama ada APBN. Pemerintah menganggarkan sejumlah dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN yang dikhususkan untuk pembangunan infrastruktur. Dalam APBN tahun 2019, pemerintah mengalokasikan 415 triliun untuk pembangunan infrastruktur. Yang kedua, ada dana alokasi umum dan dana alokasi khusus. Dana alokasi umum atau DAU dan dana alokasi khusus atau DAK merupakan sejumlah uang yang bersumber dari pemerintah pusat kepada seluruh daerah otonom, pemerintah provinsi, dan kabupaten atau kota. Pada APBN tahun 2019, pemerintah menggelontorkan sebesar 417,9 triliun untuk DAU dan sebanyak 69,3 triliun untuk DAK. Kemudian yang ketiga ada Public-Private Partnership. Selain mengandalkan sumber keuangan milik pemerintah, pembangunan infrastruktur dapat berjalan melalui skema kerjasama dengan perusahaan swasta atau Public-Private Partnership. Penyediaan infrastruktur melalui skema kerjasama ini diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2013. Ada beberapa proyek pembangunan yang menggunakan skema ini, seperti jalan tol, proyek air minum, pembangkit listrik, hingga pembangunan pelabuhan. Selanjutnya yang keempat yaitu alokasi dana desa. Dana desa yang digelontorkan oleh pemerintah juga dimanfaatkan untuk pembangunan. Kementerian Keuangan atau Kemenkeu menegaskan sumber pembiayaan infrastruktur nasional tidak hanya bertumpu pada dana APBN, DAU, dan DAK. Dan dikarenakan pada pembahasan kali ini memfokuskan infrastruktur pembangunan jalan tol daerah istimewa Yogyakarta, sehingga dapat dilansir dari salah satu laman web bisnis.com. Di sana dijelaskan bahwa Lembaga Manajemen Aset Negara atau LMAN akan mendanai lahan jalan tol untuk proyek strategis nasional senilai 24,9 triliun pada 2022. Sejumlah proyek ini memperoleh jatah pendanaan terbesar tahun ini. Direktur Pengadaan dan Pendanaan Lahan LMAN, Khoswara, di sana menjelaskan bahwa pendanaan lahan merupakan salah satu tugas dari pihaknya dalam mendukung realisasi proyek strategis nasional. Pendanaan ini telah berjalan sejak 2016. Khoswara juga mengungkapkan bahwa proyek jalan tol di daerah istimewa Yogyakarta akan mendapat pendanaan terbesar pada tahun ini. Proyek tersebut untuk mendukung infrastruktur penghubung Bandara Internasional Yogyakarta. Progres infrastruktur di Yogyakarta. Yogyakarta yang memiliki julukan kota pariwisata, kota pelajar, dan kota budaya mulai mengalami peningkatan jumlah penduduk. Tingginya minat masyarakat luar kota yang ingin bermigrasi atau berbagai kalangan mahasiswa yang berminat mengemban ilmu di kota tersebut menyebabkan berbagai jalan utama di kota Yogyakarta semakin padat. Ditambah lagi, saat memasuki musim liburan, kemacetan panjang mulai terlihat di berbagai sudut kota Yogyakarta.
Menanggapi permasalahan tersebut, pemerintah daerah terus berupaya untuk melakukan pengendalian agar semakin nyaman bagi wisatawan maupun masyarakat lokal. Di sisi lain, pembangunan infrastruktur di Yogyakarta saat ini berkembang dengan pesat demi mendorong daya ungkit ekonomi masyarakat, khususnya di sektor pariwisata. Terdapat 6 proyek infrastruktur yang sedang berjalan dan ditargetkan selesai pada tahun 2024. Di antaranya, yang pertama adalah pembangunan pengendali banjir di kawasan Bandara Yogyakarta International Airport. Yang kedua, yaitu percepatan pembangunan jalan tol terintegrasi untuk akses ke Bandara Yogyakarta International Airport. Yang ketiga, pelabuhan perikanan Tanjung Adikarto. Yang keempat, sistem penyediaan air minum atau SPAM regional Kamijoro, Kartamanjul, dan Banyusoco. Yang kelima adalah tempat pembuangan akhir Piungan, serta yang terakhir pengembangan kawasan Aerotropolis, kawasan Stasiun Tugu, Stasiun Lempuyangan, dan kawasan Gunung Merapi. Di antara ke-6 proyek besar yang dijalankan untuk 2 tahun ke depan, proyek pengembangan pengendali banjir kawasan Bandara Yogyakarta International Airport dan pengembangan infrastruktur di jalan tol yang menghubungkan Jogja Bawen, Solo Jogja Kulon Progo, Jalan Jalur Lintas Selatan, Jalan Teman dan Borobudur, serta Jalan Prambanan Gading menjadi prioritas utama guna mendukung operasional Bandara Yogyakarta International Airport. Pembangunan infrastruktur ini diharapkan membangkitkan perekonomian masyarakat daerah istimewa Yogyakarta melalui sektor pariwisata yang akan mengurangi kemacetan yang terjadi di pusat kota Yogyakarta akibat adanya hari libur nasional atau mudik lebaran. Halo Sobat DPJT, kali ini kita akan membahas progres pembangunan jalan tol Solo, Yogyakarta, Nia, Kulon Progo. Tahu nggak Sobat, jalan tol ini termasuk dalam proyek strategis nasional loh. Jalan tol ini merupakan bagian dari jalan tol lintas selatan Pulau Jawa yang terletak di Provinsi Jawa Tengah sepanjang 35,64 km dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sepanjang 60,93 km. Rencana pembangunan jalan tol ini guna mendukung kawasan strategis pariwisata nasional super prioritas Borobudur, menjadi akses pendukung kelancaran lalu lintas menuju Bandara New Yogyakarta International Airport Kulon Progo. Selain itu, diharapkan setelah beroperasinya jalan tol ini dapat semakin meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas antar wilayah. Untuk mengurangi kemacetan, pengembangan wilayah yang dilalui jalan tol dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat pada segitiga emas sektor yaitu Joglo Semar dan mendorong minat swasta termasuk masyarakat di Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Jalan tol Solo Yogyakarta Nia Kulon Progo memiliki panjang total 96,574 km yang terbagi menjadi 3 seksi, yaitu seksi 1 Solo Purwo Martani STA 00+000 sampai STA 42+375 sepanjang 42,375 km dengan target operasi pada Januari 2024. Seksi 2 Purwo Martani Gamping STA 42+375 sampai STA 65+800 sepanjang 23,425 km dengan target operasi pada April 2026. Terakhir, seksi 3 Gamping Nia Kulon Progo STA 65+800
sampai STA 96 plus 574 sepanjang 30,774 km dengan target operasi pada Januari 2025. Nah, tadi kalian sudah melihat kan bagaimana proses pembangunan dari jalan tol Jogja tersebut? Pastinya ada nih respon dari masyarakat yang pro dan kontra mengenai pembangunan jalan tol ini. Yuk langsung aja kita lihat bagaimana sih respon dari masyarakat mengenai pembangunan jalan tol ini. Jalan tol itu kan lebih cepat ya, nah itu bisa menjadi buat pengendara yang dari jarak jauh itu bisa lebih cepat, bisa mengefektifkan. Menurut saya sih lebih baik, terus lebih mempercepat juga, misalnya lebih efisien. Terus saya mendukung banget kalau misalnya nanti segera direalisasikan. Otomatisnya pasti lebih banyak loh yang berdatang ke Jogja gitu, atau yang mau ke Semarangnya lebih cepat juga mas. Kayaknya itu saran yang baik kok mas menurut saya kalau ada jalan tolnya. Untuk mempermudah akses para wisatawan juga toh mas. Nah, itu juga peluang besar buat kami pelaku maritim. Itulah respon masyarakat mengenai pembangunan jalan tol Jogja. Selain itu, pastinya ada nih dampak yang ditimbulkan dari adanya pembangunan jalan tol Jogja. Apa aja ya dampak yang ditimbulkan? Untuk dampak positif dari adanya pembangunan jalan tol Jogja ini, yaitu yang pertama mempermudah akses ke Yogyakarta dan memangkas perjalanan yang semula ditempuh selama 3 jam menjadi 1,5 jam. Yang kedua, membuka peluang usaha masyarakat, di mana tol tersebut akan dibangun rest area, sehingga masyarakat sekitar dapat menawarkan barang dagangannya. Yang ketiga, membuka peluang wisatawan untuk berkunjung ke Yogyakarta. Dan yang keempat, mengurangi angka kemacetan lalu lintas di kota Yogyakarta, terlebih saat musim liburan. Untuk dampak negatif dari adanya pembangunan jalan tol tersebut yaitu yang pertama, debu proses pembangunan proyek jalan tol yang menggunakan material mengganggu kenyamanan masyarakat sekitar. Dan yang kedua, masyarakat yang terdampak pada pembebasan lahan harus pindah tempat tinggal. Begitulah dampak yang ditimbulkan dari adanya pembangunan jalan tol Jogja. Lalu, solusi apa sih yang akan diberikan untuk dampak negatifnya? Berikut ini solusi dari kelompok kami untuk mengatasi dampak negatif dari adanya pembangunan jalan tol ini. Solusi untuk dampak negatif yang ditimbulkan dari pembangunan jalan tol Jogja ini yaitu yang pertama, pihak kontraktor melakukan penyemprotan secara berkala sehingga mengurangi debu yang mengganggu aktivitas warga sekitar. Dan yang kedua, pemerintah melakukan ganti rugi terhadap masyarakat yang terdampak pembebasan lahan untuk pembangunan jalan tol tersebut. Sekian penyampaian materi dari kelompok kami. Semoga pada materi penyediaan infrastruktur kali ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata dan ucapan selama penyampaian materi. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.